bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dipimpin oleh Faros ya. Coba Faros. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Yang tidak masuk hari ini Bundel absen saja ya. Agustin, Jainula, Amanda, Amelia, Dwi, terus pesan saya tetap semangat ya, semangat dalam mengerjakan, semangat belajar. Belum itu mulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terus sekarang namanya ada yang masih ingat nggak macam-macam daripada interaksi? Coba mana? Yang pertama interaksi antar sesama komponen biotik. Terus yang kedua interaksi antar biotik dan tabloid. Nah, itu contohnya ya. Untuk menguji kesiapan kalian dalam pembelajaran, email ada soal. Silakan nanti dikerjakan lewat Google Form. Saya share soalnya di grup. Ya, Sudah? Nah, coba dari soal itu langsung saja kita bahas jenis limbah atau sampah terbagi menjadi berapa ya? Terbagi menjadi dua. Ada apa saja? Ada sampah organik dan sampah anorganik, gitu ya. Jadi itu terus contoh dari sampah organik apa? Sampah anorganik apa contohnya? Besi. Ya, kenapa kok enggak istilahnya digolongan ke dalam golongannya anorganik? Karena sampah organik susah untuk diuraikan. Kalau organik kebanyakannya ya, mudah diuraikan. Ya, nanti pengolahannya bisa melalui kompos atau pengolahan limbah yang lain. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran lingkungan. Nanti yang akan kalian pelajari. Jadinya kita mempelajari materi ini. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dampak daripada pencemaran itu sendiri ya kan? Langsung kita memasuki ke kegiatan inti. Gumel punya video, silakan nanti dilihat. Nih. Nanti video ini silakan kamu amati. Terus
Terus kemudian kamu analisis. Dianalisis apa dari isi dari video itu, mengenai penyebab, dampak, ya, upaya penanggulangannya bagaimana. Silakan diamati video yang Gumel tampilkan di depan. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nanti Gumel kasih LKPD-nya. Makanya sekarang silakan duduk bersama kelompoknya sendiri-sendiri yang sesuai pada pertemuan minggu kemarin. Yuk. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Ya, silakan duduk. Ya, kelompoknya kemarin loh ya, minggu kemarin. Iya. Ini Gumel bagikan LKPD. Nanti silakan kerjakan di LKPD-nya itu dari hasil pengamatan videonya tadi. Anak, kelompoknya anak sudah dapat LKPD semua ya? Sudah. Coba silakan dianalisis apa yang dilihat tadi di video, baik itu penyebab, dampaknya, terus kemudian upaya penanggulangannya bagaimana. Mau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ya. Ya, terus manusia berkembang, apa dari hasil analisis video tadi, penyebabnya apa, terus tulisan LKPD yang harus jelas misalnya betul kan alami ya. Coba sekarang silakan presentasi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai video sampel berserakan dan dampak pada makhluk hidup. Sebelumnya perkenalkan nama rekan saya Evi, Faros, dan Arya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Pertama, apa saja jenis sampah yang paling dominan dalam video tersebut? Yang pertama, sampah plastik. Jelas kan, plastik di mana-mana. Plastik yang dipakai di mana-mana. Plastik jadi membungkus buku bisa dibuat. Sampah itu juga sampah. Plastik yang dibuat. Biasanya plastik-plastik tersebut hanya sekali pakai, bukan jenis plastik yang sekali-kali bisa dipakai. Juga ada sampah-sampah seperti kaleng minuman kalengan. Juga ada minuman yang memiliki botol kaca sebagai wadahnya. Lokasi-lokasi tersebut dapat dilihat dari lokasi-lokasi tersebut di video tersebut berada di lokasi gazebo, taman, kolam, serta lokasi-lokasi lainnya yang cenderung sering dilewati oleh siswa dan menjadi jalan penghubung antar kelas atau antar
kalau itu mana saya panas. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan pada video tersebut ada dua, yakni dari faktor alam dan juga dari faktor manusia. Faktor alam ini contohnya seperti tsunami, banjir. Banjir itu terjadi karena hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan banjir, gunung meletus, dan juga gempa bumi. Dari faktor manusia tersebut disebabkan karena manusia membangun sampah sembarangan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, dan juga bisa dari limbah industri dan juga penebangan hutan liar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni dampak yang mungkin terjadi pada lingkungan jika sampah tersebut tidak segera diatasi. Nah, dampaknya ini pada makhluk hidup, bisa pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Untuk manusia, biasanya akan menyebabkan timbulnya penyakit, berbagai penyakit. Lalu bisa mengganggu kenyamanan lingkungan manusia karena karena bau yang kurang sedap maupun kurang enaknya lingkungan yang dipandang dan lain sebagainya. Lalu dampak pada hewan. Pada hewan ini biasanya terjadi kerusakan ekosistem, kerusakan rantai makanan, lalu rusaknya habitat pada hewan-hewan. Untuk tumbuhan, ini akan mengganggu pertumbuhan pada tanaman, lalu merusak fotosintesis pada tumbuhan dan juga membuat tumbuhan ini mati karena lingkungannya tercemar. Lalu, apakah sampah yang berserakan ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan? Tentu saja iya, karena sampah yang berserakan pada lingkungan ini akan menyebabkan pencemaran. Jika sampah tersebut berupa sampah anorganik seperti sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah yang tidak bisa terurai, tentu saja akan merusak lingkungan. Nah, jika sampah tersebut berupa sampah organik, apakah tetap membuat pencemaran lingkungan? Tentu saja iya, karena meskipun sampah organik ini dapat terurai, jika berserakan tentu saja kan dapat mengganggu kenyamanan kita sebagai manusia, bukan hanya manusia, juga pada hewan maupun tumbuhan. Jadi sampah yang berserakan ini tentu saja akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan solusi apa sih yang dapat kita berikan untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan sekolah? Untuk di lingkungan sekolah kita bisa melakukan kegiatan daur ulang. Jadi dari Bapak Ibu guru memberikan kita tugas untuk melakukan daur ulang. Lalu kita juga bisa diberikan pemaparan bahwasanya pencemaran lingkungan ini berdampak besar pada lingkungan kita, karena jika sampah-sampah ataupun lingkungan kita tercemar, itu dampaknya juga akan besar pada kita sendiri. Kita juga bisa mengurangi penggunaan sampah dari diri kita sendiri. Misal mengganti botol plastik menjadi botol tumbler yang bisa dipakai secara berulang-ulang. Lalu menggunakan tas untuk tote bag yang bisa dipakai secara berulang-ulang, melainkan menggunakan kresek yang tidak bisa dipakai secara berulang. Gitu. Intinya adalah melakukan evaluasi kepada diri sendiri, lalu baru kita bisa mengajak teman-teman lainnya untuk bisa mengurangi sampah yang berada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Baik.
Bagaimana cara menanggulangi sampah? Cara menanggulangi sampah. Jika sampah itu adalah sampah anorganik seperti sampah plastik, botol, kaleng, styrofoam dan lain-lainnya, maka kita bisa melakukan daur ulang. Atau juga kita bisa mengurangi penggunaan sampah tersebut. Namun jika sampah ini adalah organik, maka kita bisa misal dari daun, kita bisa menggunakannya sebagai kompos atau ya biasanya kompos bisa dibuat sebagai kompos seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, kami akan menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang paling ditemukan dari kajian analisis itu mengenai permasalahan sampah plastik. Sampah plastik tidak hanya ditemukan di lingkungan sekitar rumah. Kamu pergi ke sekolah, di situ kamu menemukan banyak yang namanya sampah plastik. Kemudian ada soal, silakan dikerjakan ya. Soal saya share di grup ini. Bumel ngasih refleksi hari ini, pembelajaran hari ini. Bumel tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Buat kalian lebih bersemangat lagi. Oke. Dari sekian yang sudah saya sampaikan, yang jelas kalau kita istilahnya menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita? Evi. Dari materi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pencemaran lingkungan ini di masa sekarang ini semakin parah, dan dari materi tersebut juga ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan yang paling pertama dan yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran diri sendiri. Lalu jika kita sudah bisa untuk mencegah atau mengupayakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, maka kita bisa mengajak orang-orang lain. Nah, upayanya bisa berupa mengurangi penggunaan sampah, lalu bisa lebih peduli terhadap terhadap kesehatan lingkungan, melakukan rehabilitasi, tidak membuang sampah sembarangan. Intinya lebih peduli kepada lingkungan karena dampaknya itu juga kepada diri kita sendiri, kepada manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan maupun tumbuhan. Seperti itu. Benar ya, itu kesimpulannya. Beri tepuk tangan dulu. Bumel ada lembar survei, silakan diisi sesuai dengan isi hati kalian sendiri tentang pembelajaran kita hari ini ya. Bumel kasih satu-satu, di checklist pada tempat yang sesuai, disesuaikan dengan emoticon hatinya gimana ya. Ya, di checklist sesuai isi hati. Udah ya? Sudah semua? Ya. Kalau sudah semua, sebelum Bumel tutup, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas ya, paham ya materi pembelajaran kita ya. Intinya kita sebagai generasi milenial istilahnya ya harus betul-betul sadar dan peduli terhadap lingkungan. Agar apa?
agar tidak terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Jadi sudah dibahas ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.